Berikutnya adalah yang paling vital dan mungkin bisa bikin teman-teman nggak jadi mau pindah ke Australia. Jadi di sini biasanya Asian itu karirnya jadi engineer, dokter, lawyer, atau middle level manager. Pajak di sini itu tinggi sekali. Jadi kalau lapar tengah malam itu opsinya tinggal fast food, kalau nggak Chinese, kalau nggak kebab. Halo guys, welcome back to my channel. Banyak teman-teman yang berpikir tinggal di Australia itu enak banget ya, apalagi sebagai PR. Dan memang, banyak sih kelebihan tinggal di Australia. Namun di video ini gue akan berbagi hal-hal yang gak enaknya ya, terutama dari perspektif seorang PR dan juga IT profesional. Biar teman-teman yang berencana datang ke sini, at least tahu apa yang bakal mereka dapetin or hadapin. Karena kita cenderung mungkin cuma ngecek hal-hal yang enak-enaknya aja ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video gua, perkenalin nama gua Nico. Gua datang ke Australia di tahun 2019 melalui jalur Skill Independent Visa. Jadi gua mendapatkan permanent residency Australia gua itu ketika gua masih di Indonesia. Sebelumnya di tahun 2015, gua juga pernah datang ke Australia melalui jalur Working Holiday Visa dan tinggal di sini selama setahun. Hal pertama dan juga yang paling mengecewakan bagi saya adalah karir. Di sini ada yang namanya bamboo ceiling. Jadi, di sini biasanya Asian itu karirnya jadi engineer, dokter, lawyer, atau middle level manager. Mostly professionals dengan technical skill ya, specific technical skills. Sedangkan senior leadership ataupun posisi C-suite seperti CEO, CFO, CTO, dan lain-lain, biasanya kebanyakan orang berkulit putih. Awalnya gue kira gara-gara language barrier ya. Namun banyak juga Asian yang lahir di sini yang ngomong Inggrisnya udah kayak native, kerjanya juga professionals, bukan senior leadership. Kalau yang lahir di sini itu biasanya mereka suka ngambil lawyers ataupun dokter. So kalau kamu itu orangnya ambisius, yang pengen jadi senior manager ataupun yang pengen jadi CEO, CTO dan CFO dan lain-lain, itu Australia mungkin bukan tempat yang cocok untuk kamu. Oke, selanjutnya adalah pajak ya. Pajak di sini itu tinggi sekali. Misalnya gaji kalian itu sekitar 100k atau sekitar 1 miliar per tahun. Setelah pajak itu biasanya tinggal 75k atau 750 juta. 25k hilang buat bayar pajak. Kalau gaji kamu setahun itu 200k atau sekitar 2 miliar, setelah pajak itu tinggal 135k atau sekitar 1,4 miliar. 60k atau 600 juta itu cuma buat bayar pajak. Jadi menurut gua, untuk teman-teman yang ambisius dan pengen jadi orang kaya banget ya, itu mungkin Singapura lebih friendly ya. Living expense mereka mirip atau lebih murah dari sini, namun income after tax-nya mirip atau bahkan lebih gede dari sini. Selanjutnya adalah semua serba mahal. Di sini kebutuhan hidup sangat-sangat mahal, terutama rent dan service. Sedangkan harga-harga barang branded seperti barang Apple, Gucci, LV itu mirip dengan harga Indo. Jadi jangan heran di sini kalau kelihatan orang pakai iPhone, tas Gucci atau LV, tapi tinggalnya sekamar berdua atau bahkan berempat di bunk bed. Ada juga yang bahkan tinggal di living room. Hal nggak enak selanjutnya adalah toko-toko di sini tuh pada cepat tutup ya. Biasanya semua toko itu pada tutup jam 5 sore, kecuali hari Kamis. Kalau hari Kamis itu biasa disebut shopping day, itu mereka tutupnya jam 9 malam. Nah, di hari selain Kamis, itu yang biasa buka sampai malam biasanya cuma bar dan resto. Rata-rata restoran di sini juga tutup jam 9 atau jam 10 malam ya. Jadi kalau lapar tengah malam, itu opsinya tinggal fast food, kalau nggak Chinese, kalau nggak kebab. Hal nggak enak selanjutnya menurut gua itu logistik di sini tuh lambat banget ya. Kalau pesen barang online, di sini tuh barangnya bisa seminggu baru nyampe. Paling cepet juga 3 atau 4 hari. Dan itu menurut pengalaman gua di Sydney ya, kota paling gede di Australia. Gak tau deh kalau yang tinggal di kota lain di Australia itu gimana. Beda banget sama di Indo, yang paling lama juga cuma 2 hari. Atau bahkan untuk yang tinggal di Jakarta itu bisa sampai di hari yang sama, pakai Grab atau Gojek. Oke, selanjutnya masih masalah lambat, yaitu customer service-nya di sini itu juga lambat banget ya. Ngurus dokumen di sini itu bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Untungnya di sini itu kebanyakan bisa online sih. Cuma ya gitu, harus sabar buat nunggu, dan nunggu.
Berikutnya adalah yang paling vital, dan mungkin bisa bikin teman-teman nggak jadi mau pindah ke Australia, adalah masalah kesehatan. Pernah dengar yang namanya lapisan ozon bolong nggak? Nah, itu terjadi di Australia. Di Sydney, waktu lagi summer itu UV indeksnya bisa di atas 10 ya, bisa sampai 11 atau 12. Jadi Australia itu juga negara yang orangnya paling banyak kena skin cancer. Selanjutnya adalah travel. Australia itu termasuk negara yang terisolasi ya, jadi bener-bener jauh dari negara-negara yang lain. Jadi kalau lo orang itu corporate slave kayak gue, dan pengen cuti jalan-jalan ke luar negeri, itu biasanya ambil cuti minimal mau 2 minggu ya. Karena lo di pesawatnya aja mungkin udah habis 1 hari sendiri. Dan itu juga udah bikin capek banget. Selanjutnya adalah shopping. Menurut gue, option shopping di Australia itu termasuk sedikit ya. Karena market Australia itu termasuk kecil. Jadi nggak semua brand mau masuk ke sini. Brand yang masuk ke sini pun, biasanya barang yang dijual juga nggak sebanyak negara lain ya. Contohnya misalnya, Desember kemarin gue pergi ke Amerika. Gue ngeliat H&M, Zara, Uniqlo, di sono itu bener-bener gede banget. Dan barang yang dijual juga opsinya banyak banget. Dibandingkan dengan Zara, H&M, Uniqlo di Australia. Selanjutnya adalah masalah internet. Banyak area-area di Australia itu nggak dapat sinyal ya, terutama di daerah-daerah pinggiran. Jadi terutama kalau lu lagi road trip atau jalan-jalan ke National Park, terus sinyal lu tiba-tiba hilang, terus Google Map lu juga hilang, itu panik nggak di tengah anta beranta gitu. Terus biaya internet di sini itu juga nggak murah ya, kalau dibandingkan dengan biaya internet di negara-negara maju lainnya. Contohnya seperti di Taiwan, kalau kita berlangganan dengan provider terbesarnya aja, itu cuma sekitar $50 per bulan, kita sudah dapat unlimited internet yang super kencang. Di sini kalau lu pakai Telstra, provider terbesar di sini, kayak Telkomselnya Indo, itu bayar $25 per bulan, lu cuma dapat 30 GB. Lu mesti bayar $50 per bulan, lu cuma dapat juga sekitar 75 GB. Jadi masih mahal. Terakhir nih, hal nggak enak di Australia menurut gue itu adalah public transportnya ya. Kalau dibandingin sama negara-negara maju lainnya seperti Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea, public transport di sini itu masih kalah jauh banget ya. Jadi kebanyakan di sini tuh pada masih punya mobil pribadi sendiri. Train sama bus itu kalau weekend juga bisa setengah jam sekali baru ada, dan bus juga sering banget telat di sini. Kalah jauh deh pokoknya. Nah, itulah menurut gua hal-hal yang kurang enak tinggal di sini Australia. Namun, tentu saja lebih banyak enaknya sih tinggal di sini. Makanya gue masih pilih untuk stay di sini. Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih mengenal Australia ya. Terutama untuk teman-teman yang berencana tinggal di sini. Please like, subscribe, or comment video gue supaya lebih banyak teman-teman yang bisa try post dengan video ini. Thank you for watching the video until this last minutes. I'll see you guys in the